sudah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung yang inkrah 3622. Mana kronologis? Oh enggak, benar. Tadi sudah kita terangkan. Benar. Ya, ini enggak bisa Pak kalau main seperti ini Pak. Saya sudah tahu kok siapa di belakang layar semua. Soalnya gini, kalau panitia kan menjalankan tugasnya gitu mas. Ya. Ya kan? Tapi saya punya hak. Saya punya hak juga dalam pemohon eksekusi. Betul. Kita di Pak, saya sudah berulang kali mengajukan kata Bapak. Apa tanggapannya? Saya ingin tahu putusan mana yang ada barang dilelang. Ya, hari ini kita tidak ada Oh, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Jadi verifikasi dan kita pada dasarnya sudah jelas Pak, penetapan itu sudah gitu loh Pak masalahnya di pasal 199 tidak dijelaskan kedua kita tidak tahu yang itu sudah itu dan yang penetapannya sama berdasarkan kita membuat dan ada hasilnya belum keluar, kita sudah kemarin baru senin pagi nanti ini Pak. Kemarin kita buat dengan Bapak Jokowi yang mulia, saya berkeyakinan Bapak adalah Presiden negara Indonesia yang merakyat, yang melindungi rakyatnya. Hancurkan mafia lelang Pak. Biarkan negara kita itu negara hukum. Hukum Indonesia sudah bagus Pak, cuman oknumnya yang perlu diperbaiki. Bila perlu pecat saja oknum penegak hukum yang tidak benar. Saya ingin mengetahui dasar daripada eksekusi pengosongan. Tapi dari pihak pengadilan mengatakan ini sudah sebuah penetapan, jadi sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Saya menanyakan apa dasar daripada eksekusi ini. Kan ada pemenang lelang. Pemenang lelang, apakah pemenang lelang itu sudah sah menurut hukum? Lelang berdasarkan apa? Harusnya kan berdasarkan sebuah amar putusan. Amar putusannya itu berisi apa? Saya rasa nggak ada itu. Tapi karena ini bermuatan mafia lelang, ya kita sebagai seorang wanita sendiri yang nggak bisa apa-apa. Saya melihat dia membaca sebuah penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang. Bahkan di dalam pembacaan saat eksekusi itu dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang dan Kapolresta Malang Kota. Sempat anak saya bertanya, mana Ibu Ketua Pengadilan, mana Bapak Kapolresta? Tidak ada. Saya sempat bertanya, saya boleh membantah penetapan itu. Penetapan ada di kantor, tidak bisa dibaca. Ini cuma perintah untuk pengosongan. Saya ini seorang advokat, Pak. Saya berpraktek lebih daripada 20 tahun. Lebih dari 20 tahun? Iya. Sebagai praktisi hukum, sebagai Iya. lawyer? Ya. Jadi saya merasa, untuk apa ya semua itu ya? Kalau peradilan kita bisa untuk diperdagangkan, ya kasarnya seperti diperdagangkan dan dipermainkan oleh para oknum. Pada saat itu Ibu melawan dong? Melawan pasti. Memprotes? Iya. Mereka membuka pintu pagar, dicongkel ya. Nggak tahu dengan linggis atau apa itu. Dipaksa Terus ya? Masuk, saya masih di dalam. Saya berpikir kalau saya nggak keluar, toh akhirnya juga didobrak. Saya buka pintu, saya keluar. Ibu keluar menghadapi, Iya, ternyata di depan sudah ada iya, sempat kaget saya. kerumunan orang di tengah COVID-19. Lebih kurang 300.000. 300-an orang? Iya, Iya. di Lalu? saat COVID melanda. Siapa orang yang paling bertanggung jawab di sana yang tentu saja berkomunikasi terlebih dahulu kepada Ibu sebelum semua orang merangsek? Siapa orang yang Jurusita. paling bertanggung jawab? Jurusita sama Panitera.
Apa yang dia sampaikan dan apa yang ibu protes? Dia menyampaikan di tepi jalan. Di tepi jalan. Ya, Jadi bukan bukan di dalam rumah. bukan datang dulu. Tidak. Di tepi jalan. Lawyer saya yang bertemu waktu itu sempat bersih tegang juga. Kalau Ya. saya lihat videonya, Ya. saya kan nggak melihat langsung. Ya. Saya lihat videonya bersih tegang. Terus waktu ketemu saya coba mengatakan bahwa maaf, ini perintah Ketua Pengadilan Negeri Tuban bahwa harus dikosongkan. Semua langsung merangsek masuk. Saya bilang, saya minta dengan baik-baik. Siapa yang berkepentingan, kita tunggu. Yang tidak berkepentingan mundur. Dan itu banyak sekali orang-orang yang berseragam nano-nano. Warna-warni. Iya, kepolisian juga. Ya. Ya, lebih kurang 300 orang. Saya nggak takut kok, Pak. Iya. Ibu tidak punya rasa takut sama sekali Tidak. pada waktu itu. Tidak, karena saya memang pemilik yang sah. Saya masih punya sertifikat. Iya, kalau ibu benar pasti Iya, ibu saya nggak tidak takut. takut. Landasan hukum saya kuat. Iya. Mereka Lalu? sudah mempersiapkan semua. Sudah terstruktur, sudah terencana semua. Iya. Pastinya sangat terorganisir. Iya, Apa nggak ada sebelumnya pemberitahuan apapun yang datang kepada ibu Ada. menyampaikan ada surat. langsung loh, Bu? Iya, ada surat bahwa akan dilakukan eksekusi tanggal 23, 24, 25 di 44. Apa dan bagaimana reaksi ibu? Lawyer saya menanyakan, ini kan pernah dieksekusi tapi ditangguhkan karena kita dipanggil oleh pengadilan tinggi untuk klarifikasi, karena pada tanggal 3 Desember 2020 saya melaporkan selaku pengaduan dan perlindungan hukum kepada pengadilan tinggi, kepada Presiden, kepada Mahkamah Agung dan jajarannya, intinya Pak. Akan tetapi pada tanggal 9 Februari mereka akan mengeksekusi. Ternyata bertepatan tanggal itu kita mendapat panggilan dari pengadilan tinggi. Ibu datang. Saya datang untuk klarifikasi. Oh, Saya ternyata membawa sejumlah bukti. ternyata ada ruang untuk ada interaksi untuk melakukan klarifikasi. Ya, mungkin bersamaan ya. Jadi surat saya kan tanggal 3 Desember. Saya dipanggil oleh pengadilan tinggi atas pengaduan saya tanggal 9 Februari juga. Siapa Bu yang bertemu dengan ibu dari pengadilan tinggi itu dalam kapasitasnya? Pengawas, Pengawas. pengawas. Artinya menurut ibu kapasitasnya jelas. Iya, Apa yang didiskusikan di dalam klarifikasi itu? menanyakan apa yang dilaporkan. Saya bilang, saya mau dieksekusi. Yang saya pertanyakan, dari awal lelang itu bagaimana? Saya dieksekusi dengan dasar apa? Saya punya putusan 598 yang merupakan putusan non eksekutibel, jadi putusan itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi Pengadilan Negeri Malang tetap merangsek terus dari awal lelang. Lelang itu pun terjadi alot, beberapa kali dibatalkan oleh KPKNL karena subjek objek tidak memenuhi legalitas formal. Berarti sampai sekarang pun legalitas itu juga nggak akan terjadi ya.